Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English lesson with me Mrs. Arsi, and today I'm going to explain you about articles so you can prepare your book and pen to write the important things. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian, jenis, penggunaan, beserta contoh dari articles. Silakan teman-teman mempersiapkan alat tulisnya untuk menuliskan hal-hal penting terkait dengan articles, maupun the. Articles adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari suatu noun atau kata benda. For example, there is a book on the table. The book is mine. Ada sebuah buku di atas meja. Buku itu milik saya. Nah, teman-teman perhatikan pada kalimat pertama, a book, sebuah buku. Bentuknya masih umum atau tidak spesifik. Sedangkan pada kalimat kedua, the book, sudah dijelaskan bahwa buku yang di atas meja. Jadi, penggunaan the di sini digunakan untuk memberikan keterangan bahwa benda yang dimaksud itu sudah jelas atau sudah diketahui. Selanjutnya, articles terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah definite, yang kedua adalah indefinite. Definite artinya adalah spesifik, sedangkan indefinite artinya tidak spesifik. Selanjutnya, the digunakan pada hal yang spesifik atau sudah jelas atau sudah dijelaskan sebelumnya. Maksudnya, sudah diketahui oleh pembicara maupun yang mendengarkan, meliputi person atau orang, thing, benda, ataupun idea, gagasan. Contoh kalimatnya. Yang pertama, person. There is a girl in front of me. The girl is my friend. Nah, the girl di sini sudah dijelaskan di kalimat pertama bahwa seorang perempuan itu berada di depanku. Kemudian, contoh yang kedua. The sun is shining bright. Matahari sedang bersinar dengan cerah. Meskipun tidak ada kalimat sebelumnya yang menjelaskan tentang matahari, tetapi matahari sudah diketahui oleh banyak orang dan hanya ada satu matahari. Dan harus menggunakan the karena matahari itu hanya satu. Yang selanjutnya adalah idea. Idea adalah kata benda abstrak tidak terindra. Contohnya, the happiness of my mother is important. Kebahagiaan ibuku penting. Jadi, di sini sudah jelas yang dimaksud kebahagiaan adalah kebahagiaan ibuku. Selanjutnya, the digunakan sebelum countable noun, kata benda yang dapat dihitung, maupun uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya di sini adalah countable noun seperti book, pound, chair, apple, etc. Nah, apa sih yang dimaksud dengan countable noun itu? Countable noun adalah benda yang dapat dihitung. Jadi, kita bisa menghitung benda tersebut seperti satu buku, satu ballpoint, satu kursi, satu apel, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya. The book that I bought is really good. Buku yang saya beli sungguh bagus. Meskipun orang yang diajak bicara tidak tahu bukunya buku yang mana, tetapi orang yang berbicara sudah menjelaskan bahwa buku yang saya beli itu bagus dan itu sudah jelas. Selanjutnya, contoh dari uncountable noun di sini adalah oil, bread, meat, money, etc. Contoh kalimatnya. The meat that I bought this morning is fresh. Nah, daging yang saya beli pagi ini segar. Jadi daging sudah dijelaskan bahwa daging yang saya beli pagi ini itu segar. Selanjutnya, the memiliki dua cara pengucapan, yaitu yang pertama the dibaca ketika kata benda yang mengikutinya berbunyi vokal di awal kata. For example, the ant, the orange, the owl. Teman-teman perhatikan kata
hour. Di situ hurufnya H, H, dibaca hour, tidak dibaca hour. The di sini dibaca the, jadi the hour. Next, the dibaca ketika kata benda yang mengikutinya berbunyi konsonan di awal kata. For example, the car, the student, the honey. Selanjutnya, indefinite articles. A atau an digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah dijelaskan sebelumnya, meliputi person, thing, maupun idea. Kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun atau kata benda yang dapat dihitung tunggal. Jadi, tidak bisa digunakan untuk plural, khusus digunakan untuk singular countable noun. For example, number 1, Anna goes to her grandmother's house once a week. Anna pergi ke rumah neneknya 1 minggu sekali. Nah, minggu itu bisa dihitung 1 minggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu, sehingga menggunakan a week. Next, Mayang is a student. Tidak bisa, Mayang is student. Jadi, jika kata bendanya tunggal, maka harus menggunakan indefinite article, a ataupun an. Number 3, my aunt gave me an orange. Bibi saya memberi saya sebuah jeruk. A digunakan untuk kata benda dengan diawali huruf bersuara konsonan. For example, a car, a teacher, a chair. Sedangkan an digunakan untuk kata benda yang diawali huruf bersuara vokal. For example, an egg, an hour, an ant. Nah, teman-teman perhatikan an hour di sini menggunakan artikel an, bukan a, meskipun bertuliskan huruf H, karena pengucapannya adalah hour, bukan hour. Addition atau tambahan, zero article, artinya tidak ada artikel o, on maupun the yang digunakan terhadap suatu noun atau kata benda. Nah, apa sajakah kata benda tersebut? Di antaranya yaitu nama-nama bahasa, olahraga, mata pelajaran, nama-nama orang, negara, dan lain-lain. For example, can you speak English? Dapatkah Anda berbicara bahasa Inggris? Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan an English maupun the English. Selanjutnya, do you play volleyball? Apakah Anda bermain bola voli? Di sini kita juga tidak perlu menggunakan a volleyball ataupun the volleyball. Demikian penjelasan tentang articles, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.